dengar? Sudah, Bu. Siang hari ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Amin, amin. Semoga pelajaran pada hari ini berjalan lancar. Sebelumnya saya ingin mengabsen siapa saja yang hadir pada pola pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Mbak Ayu Wandira. Hadir, Bu. Mbak Ayu, bagaimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Mas Dewi Setiaji. Yaitu Mas Fajar Sidik. Hadir. Semoga pada sehat-sehatnya dan lancar menjalankan ibadah puasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita mengenal kuliah halal. Pada pelajaran kali ini suhu, termometer, pemuaian, kalor, dan antistrep. Yang pertama suhu di sini menyatakan tentang jadi aturan atau suhu panas sama 9 derajat. Selanjutnya macam-macam termometer. Termometer sendiri dibagi menjadi 4. Dan apa itu termometer? Termometer adalah suatu alat untuk mengukur suhu yang dapat dipercaya. Selanjutnya macam-macam termometer itu ada 4, yaitu termometer Celsius, Fahrenheit, termometer Raoult, dan Kelvin. Sedangkan selain itu ada juga dalam bentuk lain termometer, ada 4, yaitu termometer yang cair yang biasanya menggunakan air asap. Kemudian yang kedua termometer zat padat, yang dimana termometer termokopel standar platina yang menggunakan efek termoelektrik hambatan terbakar atau termometer. Ini adalah dengan koefisien muai berbeda satu sama lain. Kemudian termometer gas adalah termometer yang memanfaatkan volume atau dari gas untuk mengukur suhu suatu zat. Selanjutnya yang keempat yaitu pirometer. Apa sih pirometer itu? Pirometer adalah pengukur suhu yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Dari termometer itu kan ada 4, ada Celsius, Fahrenheit, Raoult, dan Kelvin. Seandainya kalau tempat-tempat ini tidak bisa mengukur suhu yang sangat amat panas, kita bisa menggunakan pirometer. Termometer berasal dari Yunani yang berarti termos, berarti panas, dan meter berarti berat. Ini termometer Celsius, Raoult, dan Fahrenheit. Celsius, Raoult, dan Fahrenheit adalah 549, sehingga hubungan ketiganya
dinyatakan menjadi suhu derajat 4 ke 5 dari Reaumur, dari 5/4 dari Reaumur ke Celsius, sedangkan dari Celsius ke Fahrenheit adalah 9/5 tambah 30 derajat Fahrenheit, sedangkan Fahrenheit ke Celsius 59 kurangi 30. Seperti ini tadi udah dijelaskan. Kita mempelajari contoh soal. Yang pertama, suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit adalah pakai rumus tadi. Kalau Celsius ke Fahrenheit itu 59, sedangkan pada Fahrenheit ke Celsius ada 95. 95 kali suhunya berapa ditambah 32 ketemu 68. Jadi skala pada termometer Fahrenheit 8 derajat Fahrenheit. Itu pembayaran padat, pembayaran cair, dan gas. Bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, volume karena tetap terkena pembayaran padat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pembayaran yang panjang, yang kedua pembayaran luas, sedangkan yang ketiga adalah pembayaran volume. Pembayaran panjang adalah panjang suatu kesatuan dikarenakan suhunya bertambah gitu. Perubahan ini didapatkan rumus LP sama dengan 0 kali 1 plus alfa kali yang 1, di mana delta sama dengan perubahan panjang yang dimana memiliki satuan meter atau sentimeter. Alfa itu koefisiennya, kalau 0 itu banyak mula-mula, dan delta itu perubahan siswa. Perubahan delta L ini atau muai panjang yang pertama pada aluminium, kaca, yaitu muai luas. Muai luas yang mempunyai bentuk panjang dengan panjang dan lebar yang masing-masing dipanaskan. Jadi kalau satu bulan kita beri perumpamaan segi 4 gitu ya. Dan masing-masing segi itu memiliki tambahan panjang masing-masingnya. Dan setelah pada diintegralkan dan apapun itu didapatkan rumus 0 kali 1 plus beta kali delta A sama seperti yang sebenarnya yang ketiga yaitu muai volume. Muai volume itu yaitu perpanjangan suatu benda yang dimana masing-masing benda itu dipanaskan dan memiliki perpanjangan pada satu sisinya. Dan didapatkan rumus di mana Ft sama dengan F0 kali 1 ditambah gamma delta T. Gamma, alfa, beta itu koefisien masing-masing benda yang tidak diletakkan pada benda tadi. Ini selanjutnya masa dilihat cair. Masa dilihat cair itu biasa diserbu dengan rho, di mana dimiliki rumus ada M per P0 kali 1 plus gamma delta T yang didapatkan kan dia cair pakai misal jadinya koefisiennya
Ini sampai gelisarin. Analogi adalah perilaku aneh pada rentang 10 derajat sampai 4 derajat, di mana pada suhu tersebut air menyusut atau mengalami pengarutan seiring dengan kenaikan suhu. Seperti contoh, ketika memanaskan es pada suhu negatif 10 derajat Celcius, maka es mengalami membuai seperti pada lainnya sampai es benar-benar mencapai suhu 0 derajat Celcius. Tetapi di antara suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius, bila dipanaskan maka volume air itu akan mengalami penyusutan dan mencapai nilai minimum pada 4 derajat Celcius. Maksudnya gini, pada suhu itu dia berkurang dari negatif ke positif, kemudian pada itu kita rebus, dan ketika direbus itu suhunya yang tadinya derajat bisa menjadi dan itu air yang tadinya volumenya sekian menjadi berkurang. Selanjutnya perubahan gas, pemuaian gas. Pemuaian gas itu dibagi menjadi 3, yaitu isobarik dan isotorik. Pemuaian pada gas itu ditemukan persamaan, yaitu persamaan G-1 di mana tekanan berbanding lurus dengan volume tapi berbanding terbalik dengan tekanan, tetapi kedua itu bersifat konstan, maksudnya sama. Jadi ini isotermik di mana yang suhu yang sama berarti tekanan dan volume konstan, sedangkan isobarik tekanan yang tetap jadi volume berbanding terbalik dengan suhu, sedangkan pada isotorik di mana volume yang tetap di mana tekanan berbanding terbalik dengan suhu yaitu kalau itu kalor ialah bentuk energi yang dipindahkan karena adanya perbedaan suhu. Di mana satu kalor pada benda A dan benda B, sehingga ada suatu benda, dua benda gitu, yang satu ini panas, sedangkan yang satu ini suhunya normal. Kalau itu kan perbedaan di benda itu yang panas itu tuh membedakan energi ke yang suhu normal sampai mereka berdua itu suhunya sama. Dan pada kalor tersebut satuannya adalah 1 joule kalori, di mana 1 joule sama 0,24, sedangkan 1 kalori adalah 4,8186. Itu IMC dan AT, di mana Q itu kalornya, massa kilogram per C-nya itu kalau itu didapatnya dari mana? Kalau ini itu kan bersama dengan koefisien di mana alfa, beta, dan gamma. Jadi yang sudah ditentukan berapa sih kalau jenis suatu benda. Yang pada itu berbagi dari yang tadinya tinggi ke rendah. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu yaitu C sama dengan MC, di mana kapasitas kalor berdasarkan dengan massa dan kalor minus benda. Ini satuannya. Dan kemudian kalor laten. Untuk di mana untuk diperoleh persamaan dengan Q sama dengan M kali L. L itu kalor laten,
kalau yang benda tersebut yang nilainya lebih sama dengan kalau yang diserap oleh benda yang rendah. Rumusnya adalah silakan sama dengan kita skema perbedaan yaitu yang pertama itu pada gas itu menggiring gas kepada titik posisi, terus kemudian pada cair tersebut sampai dengan gas cair. Lima derajat ini namanya cair sampai dengan 1 kilogram kilogram dan suhu sampai 80. Kemudian adalah perpindahan satu partikel rembusan dalam itu diperoleh sama dengan K alpha T ini, kemudian konveksi adalah proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian lain fluida itu sendiri. Karena kalau kita merebuskan adalah energi perpindahan dengan cara merambat tanpa memasukkan rata. Ini tentu soal dalam ruangan yang itu sebenarnya 0,32, suhunya 0,25, sedangkan suhu pada titik 30 sebenarnya 0,8. Yang mengalirkan sama dengan KA pada sebelum itu fermentation adalah cara menghangatkan bagian tubuh yang buka pada suhu 50 derajat sehingga rasa sakit dapat dikurangi. Contoh sederhana, kita bisa menggunakan botol panas karena mampu menyimpan tidak terlalu tinggi dan api. Itu seperti kalau kalau bisa ada tempat itu saya nggak tahu namanya, dan itu ditempelkan ke perut itu, dan itu ditutup dengan suatu panas yang tingginya tinggi karena akhirnya adalah sebagai air dipakai sebagai pendingin panas
ada radiator mobil menyerapkan tanpa ini dengan alasan pula air. Maksudnya itu kan kalau tidak ada kalau itu kan jadi harus memotor atau mobil itu atau paling besarnya. Dan di negara lain kalau itu sebenarnya pemanasan ruangan karena air dapat membawa air dari tubuh ke ruangan. Kita kan panas itu yang keempat yaitu tanah yang basah menjadi garing yang disebut yaitu disebut dibandingkan dengan pasir yang basah itu disebutkan air tanah memerlukan 5 kali lebih besar dibanding tanah. Sedangkan yang kelima, ingin petani akan mengairi ladangnya sejak malam hari karena ini Oke, pada itu manfaatnya saya ingin bertanya, Bu. Okay. Saya masih bingung nih kan, apa itu dalam sering saya melihat itu bagaimana sih prinsip kerja pada Tremos kan, misal ya kita masukkan air panas itu hari Senin, nah itu nanti pada hari Jumatnya itu masih ada panasnya kan, padahal itu udah lama banget ya. Walaupun itu tempatnya tertutup, pasti panasnya itu akan berkurang. Nah ini kok masih agak tetap panas, itu gimana prinsip kerjanya Tremos ya, Bu? ditutup jadinya tuh kalau itu tidak bisa bergerak tetapi tidak sebanyak yang dilakukan masyarakat dingin. Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Saya rasa itu ada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah yang pertama itu suhu itu adalah suatu pengukur air panas di mana suhu itu ada alatnya yang bernama termometer dan metode yang pertama Celsius, Kelvin, yang dan Fahrenheit dan nanti apa lagi bisa dilakukan kita pakai termometer. Selanjutnya yaitu penggunaan untuk pemuaian adalah perpanjangan panas dari benda yang terjadi pemanasan. Kalor itu adalah perubahan suhu dari rendah ke tinggi itu atau penyamaan. Itu adalah perbedaan panas yang sama gitu. Saya rasa sudah cukup. Kalau tidak ada kesalahan saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu.